Sekarang saya sedang berada di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya tiba di sini kemarin siang, naik pesawat dari Makassar 1 jam. Namun baru pada pagi hari ini saya punya kesempatan untuk bikin konten. Kali ini saya tidak akan membuat vlog perjalanan karena vlog saya di Kota Bau-Bau itu sudah banyak sekali. Sekarang saya akan membuat konten yang singkat saja, yaitu tentang review hotel yang saya tempati ini. Hotel Kalista Bau-Bau. Sampai saat ini di tahun 2018, Hotel Kalista ini masih merupakan hotel yang terbaik di Kota Bau-Bau karena letaknya yang strategis. Dia terletak di pusat kehidupan Kota Bau-Bau. Tidak susah cari makan di sini. Ada KFC, ada tempat oleh-oleh, dekat dengan pasar, dekat dengan Masjid Raya Bau-Bau, dan juga dekat dengan tempat nongkrong orang-orang Bau-Bau, yaitu Pantai Kamali. Juga dekat dengan pelabuhan, di mana kapal-kapal yang ada di pelabuhan itu akan membawa kita ke Kota Raha, Kabupaten Muna, juga bisa ke Kendari, dan juga bisa ke Wakatobi yang terkenal dengan tempat divingnya. Setiap kesini saya pasti selalu nginap di hotel ini, karena itu dia aksesnya mudah. Saya sudah nginap di kamar ini di semua tipe kamar, mulai dari yang paling murah, medium, sampai yang paling mahal, yang view pantai. Dan harganya itu kalau yang paling murah 350.000, yang medium 400 sampai 450.000, dan yang paling mahal itu 600.000. Sekedar informasi, semua hotel di Kota Bau-Bau itu belum ada yang punya fasilitas lift. Jadi kita harus naik tangga untuk sampai ke lantai-lantai berikutnya. Itu sedikit merepotkan sih. Karena begitunya, setiap datang ke sini dan nginap di sini, saya selalu mengambil kamar yang lantai 1 karena saya nggak mau repot mendaki. Dan untuk saat ini karena kemarin yang lantai 1-nya sudah full, jadi saya terpaksa ngambilnya kamar yang ada aja, yaitu kamar yang ada di lantai 4. Ini harganya yang paling murah ya 350.000. Kamarnya juga agak lebih kecil dibanding kamar yang ada di lantai 1. Kamar yang di lantai 1 itu harganya 400.000. Walaupun di kamar di lantai 1 itu tidak punya jendela, sementara di sini kita punya jendela. Oke, kita langsung saja kasih lihat bagaimana ruangan hotel ini dari lorong masuknya sampai isi kamar ini. Oke, mari kita mulai. Ini dia tangga tempat kita naik ke lantai 4. Walaupun lantai 4, tapi tidak ada kamar di sini yang bertuliskan nomor 4. Langsung dimulai dengan kamar nomor 5. Nggak tahu juga kenapa, mungkin kepercayaan angka 4 angka sial untuk hotel kali. Oke, kita langsung saja ke kamar saya. Kamar 502. Kita buka pintu kamar. Oke, jadi tadi itu dia. Kita buka pintu kamar pakai kunci elektronik berbentuk kartu kayak begini. Tapi tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita kartunya ditempelin di mana gitu untuk mengaktifkan listrik. Di sini kuncinya ini nggak perlu ditaruh seperti itu. Jadi dia hanya berfungsi sebagai pembuka pintu saja. Listriknya diaktifkan manual pakai saklar. Kemudian juga ada lubang untuk melihat keluar. Oke. Kita langsung dapat kamar mandi. Pas kita buka pintu, ini dia. Kloset, shower, handuk, tempat gantungan handuk. Kemudian wastafel, sabun, sikat gigi, dan cermin. Kemudian ada exhaust fan dan tirai untuk menutup. Begitu. Kalau kita mau mandi, kita bisa gunakan air panas. Di sini bisa ya. Ada pilihan airnya, ada air dingin, ada juga air panas.
Oke, kita keluar. Ini lantainya. Dilapisi kayak apa? Ada pelapisnya gitu. Kemudian kita lihat kamarnya. Di situ ada kursi, meja, cermin. Ini tipe yang double bed, tapi ada juga yang single bed ya. Namun kemarin karena sudah full, jadi saya dapatnya yang double bed. Tidak masalah buat saya sih. Oke, ini dia keadaan kamarnya. Ada cermin, ada TV. Di sini cuma dikasih air minum 2 botol ya. Nggak ada tempat bikin-bikin kopi begitu. Kalau yang untuk bikin kopi begitu, itu biasanya kamar tipe yang paling mahal gitu. Tempat tisu, kemudian di sini ada juga menu. Kita bisa pesan makan di hotel ini. Ada bermacam-macam makanannya, ada nasi goreng. Harganya kisaran 20.000 sampai 40.000. Snack-snacknya itu 20.000, minumannya 25.000, seafoodnya 40 ribuan, dan nasi gorengnya 25 sampai 35.000. Jadi kalau nggak mau repot keluar ya bisa pesan di sini makannya. Kemudian di sana ada lemari, dan di sini juga ada rak. Kemudian ada telepon internal tentu saja, saklar untuk ngecas. AC-nya seperti ini, saya nggak tahu ini berapa PK, mungkin setengah atau 1 PK mungkin ya. Kemudian seperti yang saya bilang, di sini ada jendelanya walaupun nggak langsung view pantai begitu, karena yang view pantai itu hanya ada 3 kamar, yaitu di lantai 3, 4, dan 5 yang langsung menghadap ke pantai Kamali. Kalau di sini jendelanya terletak di samping. Oke, kita langsung lihat di jendela. Nah, ini dia pemandangan dari jendelanya. Berada di samping hotel ya. Jadi pantai Kamali itu di sana. Sedang ada latihan polisi untuk menangani huru-hara pemilu. Pemilu atau pilkada lah. Itu dia pantai Kamali, banyak kapal-kapal, kapal nelayan, kapal penumpang juga ada, kapal ikan juga ada. Di sana ada KFC, tempat karaoke, tempat beli oleh-oleh di sebelah sana. Itu dia. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya kasih lihat dari kamar yang ada di lantai 4 ini. Untuk ruang makannya, tempat sarapan, itu ada di lantai 2. Sudah pernah saya bikin videonya juga di yang sebelum-sebelumnya, nanti saya kasih lihat. Kemudian juga untuk kamar yang di lantai 1 itu seperti apa, sudah pernah saya buat di vlog juga, di vlog perjalanan. Dan juga kamar yang paling mahal yang view pantai, itu juga sudah pernah saya buat 2 bulan lalu waktu terakhir kali saya kesini. Untuk itu saya tidak akan merekamnya kembali, saya akan memakai rekaman saya yang lama. Oke, kita lihat bagaimana reviewnya ruangan-ruangan tersebut. Ayo.
sekarang kita coba lihat kamar mandinya. Jir, berisiknya exhaust fan-nya. Nah, di sini nih tempatnya exhaust fan yang berisik itu. Oke pemirsa, berhubung hari terakhir dan juga tugas terakhir, jadi saya di hari kedua ini pindah kamar ke kamar yang view-nya pantai. Dan beginilah kondisi kamarnya, ruangannya jauh lebih luas. Ada lemari, ada kulkas, AC-nya jauh dari tempat tidur. Kemudian kita berbelok dan letak kamar mandinya tersembunyi. Ini dia kondisinya. Lebih luas pastinya, tapi kelengkapannya sama saja. Hotel Kalista ini pemirsa terdiri dari 5 lantai, dan kamar yang view pantai itu cuma ada 3, yaitu di lantai 3, 4, dan 5. Karena yang 2-nya tadi sudah terisi, jadi saya pindah itu dapat kamar di lantai yang paling atas. Dan semua hotel di Bau-Bau itu belum ada yang punya lift, termasuk Hotel Kalista ini. Hotel yang sejauh ini merupakan hotel terbaik di kota Bau-Bau, itu belum ada lift. Jadi kebayang capeknya naik tangga. Tadi saja saya naik tangga di sini langsung mandi supaya segar. Ini kaki saja masih panas terasa. Itulah kenapa kalau setiap tugas ke sini saya tidak mau ambil di kamar-kamar yang lantai atas, selalu saya ambil lantai 1 karena saya malasnya itu naik tangganya. Cuma karena ini merupakan tugas terakhir saya, jadi saya pengen ambil sesuatu yang berbeda. Jadi saya pengen ambil kamar yang view pantai. Tipe kamar yang view pantai itu adalah kamar yang paling mahal di hotel ini ya. Tapi walaupun begitu bukan berarti dia jauh lebih baik daripada kamar yang di lantai-lantai bawah. Contohnya lantai 1. Yang pertama, capek naik tangga. Yang kedua, di kamar seluas ini AC-nya ditempatkan jauh di situ. Jadi efek AC-nya itu lama baru terasa. Atau mungkin yang sangat sensitif merasakan gerah, mungkin akan tidak terasa AC-nya. Mungkin butuh waktu 1 jam baru bisa terasa AC-nya sampai di tempat tidur ini. Oke, kita coba lihat keluar. Nah, kalau di kamar lantai 5 ini view pantainya nggak benar-benar langsung view pantai gitu, karena masih ada restoran yang jarang ada orang mau makan di sini ya, karena itu capek naik tangga. Sedangkan kalau yang lantai 3 dan 4 langsung view pantai karena nggak ada restoran di depannya. Oke, dari sini kita bisa lihat Pantai Kamali dan juga Pelabuhan Bau-Bau. Kita lihat di sana ada kapal feri. Kemudian yang sana yang itu kapal merah putih itu kapal cepat Cantika Anugrah. Dia mungkin kapal yang berlayar ke Raha dan Kendari. Oke, saya rasa itu saja sih untuk review kamar ini.
Atau mungkin kita perlu keluar di luar untuk lihat pemandangannya seperti apa. Oke, kita keluar di luar. Oke, kita sudah berada di luar. Nah, Pantai Kamali, Pelabuhan Bau-Bau. Benar-benar pemirsa, AC-nya ndak berasa lantaran luasnya ini kamar.